Video kali ini kemungkinan agak panjang, bre. Jadi saya mau cerita nih kejadian kemarin yang menurut saya nih agak menegangkan nih kalau benar-benar terjadi gitu ya. Jadi saya dapat order di sekitaran Batu Gede di sekolah IT gitulah ya. Pas dapat, tamunya langsung ngechat nih, "Pak, nanti masuk ke dalam ya, anak saya nunggu di dalam." Oh, berarti jemput anak sekolah nih kan. Pas saya udah sampai di dalam, nggak lama datang deh tuh ibu-ibu sama anak. Yang pesen sih laki-laki gitu kan, ternyata yang nganterin tuh kayak gurunya gitu kan. Nanya ke saya, "Pak, atas nama bla 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 ya anaknya?" Gitu. "Iya Bu." "Oh iya." Ya udah, akhirnya naik deh tuh, nggak basa-basi naik langsung. Saya lihat kan sebelumnya tujuannya agak jauh nih. Terus saya tanya, "Dek, ini rumah kamu jauh juga dari sekolah ya?" "Iya Pak," kata dia gitu kan. Terus, "Yaudah, nanti kalau misalkan saya kebingungan arah jalan, kamu arahin ya." "Iya Pak, tenang aja." Pas udah tuh langsung jalan kan, pas keluar gerbang langsung diarahin, "Pak, belok kiri Pak." "Oh, belok kiri." Saya ikutin, padahal mapnya mah ke kanan gitu kan. Mungkin dia punya jalan khusus yang sering dilewatin gitu kan. Karena saya nanya, "Kamu kalau berangkat diantar apa gimana?" "Berangkat diantar Pak, pulang baru naik Grab." Gitu. "Oh gitu, ya udah." Udah itu saya ikutin, dia belok kiri Pak. Oke, ikutin terus. "Nih mana nih, belok kanan Pak." Oke. Terus kok saya perhatiin di peta makin menjauh dari peta nih. Nah, kira, "Pak, nanti depan belok kanan ya, masuk gang kecil." Gitu. Masuk gang kecil dep. Terus nggak lama itu, "Pak, rumah saya." Dia bilang, kaget saya. "Dek, ini benar rumahnya? Karena di peta ini masih jauh, ini masih hampir setengah jaman lah, 20 menitan lah." "Iya kok, ini rumah saya Pak." Gitu kan. Waduh, saya agak ragu kan. Akhirnya saya hubungin itu yang pesen, nggak diangkat-angkat ya kan, nggak diangkat-angkat. Waduh, saya chat kan, "Pak, ini mohon maaf, anaknya turun di sini nih, ini bener apa enggak rumahnya?" Gitu kan. Karena gini takutnya itu tamu salah pencet alamat, karena alamat tujuan yang di aplikasi sama yang anak itu turun depan-depannya sama, pakai puri gitu kan, belakangnya doang beda gitu kan. Wah tuh bapak-bapak yang pesen saya chat nggak dibales. Akhirnya, "Yaudah deh, kamu berdiri di depan pagar, nanti saya foto ya, saya kirim ke yang pesen ini ya." "Ini yang pesen bapak kamu bukan?" "Iya Pak, ini bapak saya kok." "Tapi nama kamu bener kan ini kan?" "Iya, kelas ini kelas 3." "Oh ya udahlah." Akhirnya saya foto, saya kirim ke bapaknya ya kan. Ya mau nggak mau akhirnya tuh anak masuk ke dalam rumah. Ya udah deh, masuk aja, masuk ke dalam rumah. Saya selesai ordernya, tapi saya kasih bintang 1 tuh ke tamu kan. Saya kirim, saya kasih alasan penurunan salah gitu kan. Udah, akhirnya saya balik arah, dalam hati aduh enak juga nih, tujuan jauh cuman nganter dekat gitu kan. Nah, akhirnya saya balik deh tuh, pulang dulu deh. Pas baru mau belok dari rumah dia, ada chat dari tamu yang yang pesan ini, bapaknya kayak ini. "Iya Mas, Mas kenapa diantar ke situ?" Lalu saya kaget kan, tanpa nggak sesuai map ya kan, bingung saya. "Iya Pak, ini tadi saya mau ngantar ke sana." Saya chat balik kan, "Saya mau ngantar sesuai map, karena saya bukan orang sini," saya bilang, "dan saya minta arahin ke anaknya, barangkali punya jalan cepat." Akhirnya diarahin. Nah, ternyata diarahinnya ke sini gitu kan. "Ini saya bapaknya," gitu, "Mas harus tanggung jawab," gitu. Aduh, saya kaget. Waduh, ini kalau nggak di ini bisa berabe nih, bisa kan, bisa suspend, bisa putus mitra kali dia laporan. Oke deh Pak, mumpung saya belum jauh, saya balik lagi ke rumahnya, ke rumah bapak gitu kan. "Ya udah, tolong diantar ya ke alamat yang tadi di aplikasi." Udah, akhirnya saya balik lagi. Nah, di sebelah rumah itu
kan ada warung, banyak ibu-ibu lagi ngerumpi lah. Akhirnya saya bilang ke ibu-ibu, Bu ini maaf, ini rumahnya Pak ini ya? Iya benar. Enggak, tadi saya jemput anak. Nah bapaknya pesen ke arah Susukan Citayam, tapi anaknya pulangnya ke sini gitu kan. Oh gitu, iya Pak, memang bapaknya di sana gitu kan. Ini rumahnya rumah kedua apa gimana lah gitu kan. Iya ini anaknya gimana ya, tadi saya bilang ke arah sana tapi dia nggak mau gitu kan. Akhirnya dibantu sama ibu-ibu sebelah, panggil dia tuh anak nih, Dek kamu disuruh ayah ke sana, kesian nih bapak ojek ini, akhirnya takutnya bermasalah gitu kan. Kekeh tuh anak, akhirnya dia bujuk-bujuk mau deh tuh, ya udah dah akhirnya ikut saya tuh. Saya tanya ke ininya, ke tetangga, Pak, Bu ini memang broken gitu kan, katanya iya. Oh pantas, ya udahlah akhirnya saya bawa tuh anak ke alamat yang sesuai aplikasi. Untung saya masih ingat kan, cuman saya tanya lagi ke tamunya, Pak blok nomor rumahnya berapa, dikirim deh tuh. Terus bapak juga bilang anaknya juga tahu kok. Dalam hati saya, siawat nih anak nih, padahal dia tahu ini alamat rumahnya gitu kan. Ternyata pas saya tanya dia bilang nggak tahu gitu kan. Waduh, udah akhirnya saya bawa dan sampai sana turun dia tuh, bapak udah nungguin depan pagar pakai kaos singlet ya kan, celana cingkrang, jenggotan. Langsung tuh anak bukan diomelin ya, tanya mana tasnya gitu kan, kenapa kamu pulang ke sana gitu kan besok sekolah lagi. Itu anak diem aja kan, nggak lama masuk. Terus saya langsung ini, bapak juga salah, kenapa nggak ngikutin map. Saya jelasin gitu kan, ya tadi saya mau ikutin map Pak, memang saya mau ikutin map, karena saya nggak tahu nih arah tujuannya, dan map saya ini GPS-nya nggak tahu, akhir ini sering loncat-loncat gitu loh. Nah terus saya bilang ke anaknya, ke anak bapak, Dek nanti tolong bantu arahin ya, karena saya belum pernah kesini nih. Iya Pak, diarahin deh tuh Pak sama dia. Nah karena arahnya masuk gang-gang gini-gini, itu akhirnya masuk deh tuh ke perumahan itu. Ternyata kok beda deh nih, makanya saya pasti ini benar rumahnya deh. Iya Pak benar gitu kan. Udah akhirnya, dan bapaknya itu bilang udah 3 hari anaknya balik ke sini Mas. Di dalam hati saya, bapak harusnya bilang dong kalau udah 3 hari, bilang ke tukang ojek yang jemput dia kalau anaknya minta pulang ke sana jangan dikasih gitu kan. Dan bapaknya nggak bilang ke anaknya kalau disuruh pulang ke situ, ke rumah keduanya itu loh. Udah akhirnya ya udahlah, saya nggak banyak basa-basi, ya Pak saya minta maaf ya Pak ya gitu. Iya saya juga kata bapak, ya udah saya juga minta maaf ya Mas gitu, saya juga salah kok nggak ngasih tahu ke anak saya biar pulang ke sini. Ya, harusnya kayak gitu. Jadi itu anak jadi dalam tanda kutip gimana ya, nggak mau balik ke sana karena dia mungkin nggak bisa main kali. Nah kalau di rumah yang pertama saya antar kan kayaknya agak bebas gitu loh, dia bisa main, itulah ya, gitulah yang bisa diambil dari kejadian ini ya. Buat driver ya, kalau disuruh jemput anak sekolah, pertama pastiin dulu dah ke orang tuanya, ini alamat tujuannya ke sini ya Pak gitu kan. Karena banyak tamu yang kayak gini nih, nggak koordinasi ke anaknya gitu kan. Itu pastiin dulu ke orang tuanya bener alamatnya ke sana gitu kan. Jangan sampai kejadian seperti ini gitu kan. Ya, oke, terima kasih yang sudah mau mendengar cerita saya. Barangkali ada manfaatnya ya buat teman-teman gitu.